Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melhida Najihah, NIM P171-2019-356 dari Prodi 1B D3 Anafarma. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang elektrogravimetri. Pengertian dari elektrogravimetri. Elektrogravimetri adalah metode penentuan kadar ion atau unsur berdasarkan hasil penimbangan berat zat yang mengendap pada salah satu elektroda pada reaksi elektrolisis. Dalam proses ini, sampel larutan dilakukan melalui elektrolisis. Reduksi elektrokimia menyebabkan pengendapan pada katoda. Hasil pengendapan pada katoda tersebut ditimbang sebelum dan setelah percobaan, dan perbedaan dapat digunakan dengan menghitung persentase dari sampel dalam larutan. Beberapa istilah yang dipakai dalam analisis elektrogravimetri, yaitu terdapat sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta atau sel Galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi ke reaksi reduksi melalui rangkaian luar. Sedangkan sel elektrolisis adalah energi kimia diubah menjadi energi listrik, tetapi sebagian dari energi itu terbuang menjadi kalor atau panas. Beberapa hukum yang mendasari analisis sistem elektrogravimetri, yaitu terdapat hukum Faraday dan hukum Ohm. Hukum Faraday bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Untuk menghitung massa zat yang diendapkan, bisa menggunakan rumus berikut, yaitu W sama dengan massa dikali arus dikali waktu dibagi dengan tetapan Faraday. Sedangkan hukum Ohm berbeda dengan hukum Faraday. Hukum Ohm adalah kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Rumusnya adalah arus sama dengan tegangan dibagi dengan tahanan. Elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial sel luar yang digunakan pada harga yang tetap, pada harga arus yang tetap, dan pada harga potensial katoda yang tetap. Berikut adalah beberapa unsur yang dapat ditentukan secara elektrogravimetri. Prinsip dasar dari elektrogravimetri adalah di mana penentuan jumlah listrik dan variabel waktu menjadi sangatlah penting. Apabila arus listrik mengalir ke dalam suatu elektrokimia, keseluruhan potensialnya dapat dipengaruhi oleh 3 fenomena lain yang timbul, yaitu dengan adanya potensial ohmik, polarisasi konsentrasi, dan polarisasi kinetik. Potensial ohmik ini dapat terjadi baik pada sel Galvani atau sel volta maupun pada sel elektrolisis. Terdapat 3 tipe metode elektrogravimetri, yaitu elektrolisis pada potensial terpasang yang tetap, elektrolisis pada arus tetap, dan elektrolisis dengan potensial katode tetap. Elektrolisis pada potensial terpasang yang tetap, agar elektrolisis ini berjalan secara kontinu dan terus-menerus, maka diperlukan potensial luar terpasang yang besarnya lebih besar dari ED atau potensial peruraian. Yang kedua adalah elektrolisis pada arus tetap. Sesuai hubungan hukum Ohm, maka untuk menjaga agar jumlah arus selalu tercukupi, maka potensial luar harus selalu ditambah. Dan yang ketiga adalah elektrolisis dengan potensial katode tetap. Elektrolisis pada potensial katode tetap didasarkan pada penggunaan rumus Nernst. Berikut adalah
Gambar rangkaian alat elektrografimetri. Aplikasi elektrografimetri. Teknik ini sangat baik untuk menentuan logam-logam seperti perak atau tembaga. Penambahan nitrat sangat penting untuk menstabilkan katoda agar tidak menjadi sangat negatif. Senyawa ini disebut depolarizer atau penyangga potensial senyawa lain. Misalnya, sistem besi 3 yang reaksinya untuk membatasi agar energi potensial katoda tidak lebih negatif dari 0,77 volt. Dan yang kedua adalah aluminium. Karena aluminium adalah logam terbanyak di bumi, dan kegunaannya yaitu di pesawat, industri kaleng, dan lain-lain. Demikian penjelasan materi tentang elektrografimetri dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.